Drop like a man. Yeah, give me the beat. Give me the beat. Give me the motherfucking guap. I got the Glock. Caught it, get motherfucking dead. I'm in the body with walk. This the walk. I got the motherfucking head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Rizky, NIM 23030404 dari KRA NGT 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar bisnis dari pertemuan 9 ke pertemuan 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi 1 di pertemuan 9, yaitu penciptaan barang dan jasa. Adapun penciptaan barang dan jasa ialah sangat penting di dunia berbisnis. Karena tidak ada barang dan jasa, tidak akan terlaksana bisnis tersebut. Adapun tujuan penciptaan nilai barang dan jasa ialah pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis harus sangat pesat, dikarenakan supaya bisnis itu berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan harus kita dapatkan, dikarenakan kita membuat produk sesuai apa yang diinginkan pelanggan, supaya banyak yang membeli, banyak yang mengorder, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Baiklah, masuk materi yang kedua, yaitu materi pertemuan ke-10, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Adapun etika bisnis dan tanggung jawab sosial ialah 1. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethnos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, dan sikap dan tingkah laku. Adapun etika bersumber dari moralitas. Moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Masuk ke etika bisnis. Etika bisnis ialah merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis kepada sesama bisnis. Dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Adapun etika bisnis ialah menghargai orang ketika berpendapat. Yang kedua, memberikan usulan dengan baik dan tidak menyinggung pihak lainnya. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, tutur kata yang lembut kepada konsumen ataupun pelanggan. Adapun materi yang ketiga, yaitu di pertemuan yang ke-11, manajemen perusahaan. Pun bagian-bagian dari manajemen perusahaan ialah planning, organizing, leading. Adapun fungsi planning yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk membangun bisnis tersebut. Yang kedua, organizing. Organizing suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sesuai yang dibuat untuk perusahaan. Yang ketiga ialah leading. Leading merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat, controlling. Controlling merupakan bentuk-bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan sesuai dengan arah organisasi. Baiklah, masuk ke materi yang keempat, yaitu di pertemuan ke-12 tentang
fungsi perencanaan atau planning. Adapun apa itu perencanaan atau planning? Ialah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi tersebut. Adapun visi dan misi perencanaan ialah satu, visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pernyataan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di mana yang akan datang. Visi. Adapun misi ialah misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Adapun perencanaan atau planning harus memakai 5W1H, yaitu where, why, who, what, how, when. Yang artinya yaitu what apa sesungguhnya yang terjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Why, mengapa hal yang menjadi tujuan dan bukan yang lain harus bisa menjadikan alasan disertai analisisnya. Where, di mana program atau kegiatan itu dilakukan, harus mampu menjelaskan alasan mengapa program atau kegiatan itu dilakukan di lokasi tertentu dan bukan lokasi lainnya. When, kapan akan dilakukan, harus bisa dengan tepat menentukan jadwal pekerjaan yang ingin dilakukan. Baiklah, masuk materi yang kelima, yaitu di pertemuan ke-13 tentang fungsi pengorganisasian. Adapun fungsi keorganisasian ialah fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengimbangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Masuk desain organisasi ialah merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan, hubungannya baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Adapun proses pengorganisasian ialah proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, pengkoordinasikan. Baiklah, masuk materi yang ke-6 di pertemuan ke-14 tentang fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan ialah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan, directing dan mempengaruhi, influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas menyeratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Kekuatan power. Kekuatan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan. Reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai
akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Coercive power, kekuatan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power. Baiklah, masuk materi yang ketujuh di pertemuan ke-15 tentang teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknologi digital itu ialah teknologi yang berbasis pada sistem bilangan biner 0 dan 1. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan informasi secara elektronik. Penggunaan teknologi digital melibatkan berbagai perangkat elektronik, peralatan lunak, dan jaringan komputer untuk memproses dan mengolah data. Berbeda dengan teknologi analog yang berbasis pada sinyal kontinu, teknologi digital menggunakan sinyal diskrit yang menginterpretasikan dalam bentuk biner. Adapun manfaat dari teknologi digital ialah komunikasi yang semakin mudah. Teknologi digital telah menghadirkan berbagai platform komunikasi seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Semuanya memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang-orang seluruh dunia. Yang kedua, membuka banyak akses informasi. Internet sebagai bentuk teknologi digital memberikan akses mudah ke berbagai sumber informasi, termasuk berita, artikel buku, video, dan banyak lain sebagainya. Memungkinkan banyak orang untuk terus belajar dan mengakses pengetahuan dari berbagai bidang. Yang ketiga, adanya kemudahan transaksi dan pembayaran. Penerapan digitalisasi juga memfasilitasi transaksi dan pembayaran dengan berbagai metode seperti kartu kredit, pembayaran digital, dan dompet digital. Ini membuat proses berbelanja dan membayar tagihan menjadi lebih praktis dan mudah. Yang keempat, peningkatan efisiensi dalam banyak hal. Penggunaan perangkat dan aplikasi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, berkomunikasi, sampai dengan mengolah waktu. Yang kelima, saran hiburan dan rekreasi. Teknologi digital telah menyediakan beragam hiburan dan opsi rekreasi, contohnya menonton film dan acara televisi secara streaming, berbagai game online, dan mendengar musik melalui platform digital. Yang keenam, menunjang sarana kesehatan dan kesejahteraan. Manfaat teknologi digital berikut adalah dapat membantu memantau kesehatan dan kesejahteraan. Semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi kesehatan dan perangkat pemantau kesehatan, memungkinkan pula untuk menjaga gaya hidup sehat. Yang ketujuh, inovasi dan kreativitas. Teknologi digital dapat memfasilitasi kemajuan inovasi dan kreativitas di berbagai bidang, termasuk di bidang desain, seni, pendidikan, dan industri kreatif lainnya. Baiklah, berakhirnya materi ini, berakhir pula lah tugas video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah SWT. Saya Randy Rifki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.